sepulang dari sini ke madrasah 7 tahun berturut-turut saya tidak pulang. Setiap dari sini turun ke madrasah dan duduk di belakang sandaran kursi pengarsa Abah sampai menjelang subuh. Setiap setengah 4 atau jam 4 pengarsa Umi membuka pintu untuk awas masuk ke kamar. Setelah 7 tahun berturut-turut saya berhenti. Saya sudah di wisuda. Ini wisudanya. Setelah ini dicopot dari tangan beliau dan dimasukkan ke jari saya sudah tidak masuk lagi. 1 triliun tidak akan jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih punya hidung. Masih pada punya hidung? Ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya masih punya hidung. Hidung ini Roghima anfu rajulin dakhala alai Ramadan suman salakho lam yughfar durubuh. Tadi detik-detik Kiai Haji Muhammad Saleh turun dari mimbar ini masalah ampunan. Mudah-mudahan kita dapat ampunan. Amin. Walaupun baru amin ya. Roghima anfu rajulin. Roghima anfu. Sumpung hidung seorang laki-laki. Dakhala masuk. Telah masuk alaihi kepada laki-laki itu Ramadhanu bulan Ramadan. Summan salaho lalu Ramadan meluncur pergi tanpa pamit, hilang tanpa jejak. Lam yughfar dunubuh. Tidak ada bekas lewat Ramadan mendapat ampunan Allah dari segala dosanya. Karena hadis inilah maka para ulama mengatakan, saya bukan ulama, para ulama mengatakan bulan Ramadan yang penuh ampunan, penuh rahmat, penuh ampunan, segala penuh, dan penuh pembebasan dari api neraka. Jadi bulan Syawal mah teu pinuh. Kalaupun tidak kosong sama sekali, rahmatnya kurang rahmatnya di bulan Syawal. Kurang Allah mengampuni umat manusia di bulan Syawal. Kurang Allah membebaskan manusia dari neraka. Jangan diartikan begitu. Makanya barusan lao. Karena ada lao. Lalu itu penyesalan bagi orang yang tidak melakukan sesuatu dulu. Menyesalnya sekarang. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Qalu mereka ngomong. Siapa mereka yang ngomong? Orang-orang yang lagi dikusrang kastreng di neraka sa'ir. Tahu dikusrang kastreng? Dah itu. Waqalu mereka ngomong. Siapa mereka? Orang yang sedang berenang di neraka sa'ir. Lau kunna. Kalaulah dulu kita nasma'u mau dengar ilmu Allah. Tuh. Mau dengar jalan yang baik. Suara yang mengajak kembali kepada Allah. Mau dengar. Kalau dulu mau dengar dan mau mengerti. Nak kilu. Makuna sudah pasti kita tidak akan seperti ini ya. Gitu.
Itu lagi guntreng, bahasa Sunda guntreng. Tahu guntreng? Jadi ngomong satu sama lain di neraka sendiri itu ya. Di neraka sendiri itu pada ngomong, kalau dulu aku tidak begitu. Mungkin kita tidak begini sekarang. Kalau dulu mau dengar, nggak mau dengar. Saya mah kalau sudah baca doa manakib mah pulang saja. Ilmu mah nanti lagi. Nah itulah punah itu. Itu ikhwan-ikhwan yang tidak perlu ilmu. Makanya pengarsa Abah ngasih nama masjid ini Nurul Ulum. Mudah-mudahan kita menerima terangnya ilmu Allah. Bukan hanya dari kitab Miftahus Sudur yang tipis kecil itu. Tapi dari yang membuat Miftahus Sudur. Bukan terangnya lampu ini. Supaya bapak-bapak ibu jelas lihat muka ini. Bukan. Ini mah merem. Tidak terang ini mah. Masih gelap ini. Banyak yang tersembunyi dengan sinar ini. Kita lagi belajar zikir. Ya lagi belajar. Alhamdulillah. Kita mau begini. Ini kesedot kita ini. Tidak diundangkan ya. Saya nanti dapat undangan tuh. Institut Agama Islam Latifah Barokiyah. Pondok Pesantren Suryalaya. Setiap menghadapi wisuda. Suka ada pesantren sarjana. Suka dapat undangan. Untuk pesantren. Untuk santri kilap. Yang akan diwisuda disantrikan dulu. Santri kilat namanya. Seperti kita ini santri kilat. Nah nanti yang 165 sudah ada. Yang mesti daftar yang barusan ceramah. Tausiah singkat. Neng Ipah tadi. Mana orangnya? Nanti daftar. Supaya bisa tambah ilmu dakwah. Kalau saya mah manual. Tidak pakai ilmu dakwahnya. Suka-suka. Saya mah bukan sarjana dakwah, bukan. Kan sarjana jadi. Kalau Kang Daniel sarjana jadi. Kalau saya mah jadi sarjana. Lulusan Fakultas Kastrologi. Uyuhan hirup. Turmages areueus naringgalkeun babaturan dakwah teh. Masyaallah aya keneh di kieu na. Bari ngaliwat teh tadi, masyaallah ya Suralaya jadi kieu, jelema ningali dak kieu. Masyaallah. Tadi mah kulampreng, tahu kulampreng? Kulampreng sendiri. Yang ditarikin juga seorang. Ada orang datang, dari mana? Dari Bandung. Ya, tunggu. Nanti abah mau jalan-jalan dulu. Begitu abah. Jalan-jalan, saya di belakang, beliau di depan. Yang mau ditakin, sana ke Suryalaya. Abah ke sini, kemana? Pulang ke Suryalaya, mau sholat zuhur. Tetap aja, ada tetap satu yang tadi. Sekarang mah dikobok. Dikobok. Ikan kecil, murai, dikobok. Kan berapa ratus itu kan. Sampai perentul begini, alhamdulillah. Ini tidak cukup masjid. Kalaupun bikin masjid 10 kali lipat ini, tidak akan cukup. Untuk orang yang suka ini. Tanpa ada undangan. Ini akhlakul karimah. Kata akeh orang tua protokol Manaqib Bandung Suryalaya yang dikritik oleh orang pinter kayak tidak ada lagi orang katanya protokol itu lagi orang tua karena tidak tahu akhlakul karimah. Abah yang nunjuk dikritik ya
Kalau dijawab oleh pengarsa Abah, sebelum ada orang ngomong itu, Abah sudah dia jawabannya. Jangankan dibawa oleh kita, dibawa oleh Nabi saja dikritik. Malah Nabinya disebut gila. Kita mah baru disebut kayak orang gila. Nabi disebut gila beneran. Ya ayyuhalladzi nuzzila 'alal dzikru innaka lamajnun. Ya ayyuhalladzi nuzzila hai orang yang diturunkan kepadanya zikir, engkau gila. Oh dikirnya kayak orang gila ya? Oh iya. Yang ngomong yang gila. Yang gila beneran. Yang dikirnya yang kayak orang. Kalau orang gila dikir mah para gila. Ya, kalau orang gila dikir harus mau gila harus. Mesti mau gila. Alhamdulillah tanpa undangan penuh sampai yang nyandar di gedung Serbaguna. Di depannya motor, kata saya enak, ngantuk tinggal goledag. Kita mah enak, oleh Abah mah dikasih enak. Di Suryalaya saja bisa tidur nyenyak, bagaimana di rumahnya? Saya mikir saya. Bukan peneliti, bukan karena mata melihat, ini nggak dengar ya. Kemana Kiban? Kok sekarang berangkatnya? Oh mau nginep di Suryalaya. Nginep tuh dah. Kan dari sini saya pulang. Kalau setiap dari sini saya pulang. Setelah saya tidak ke madrasah, sepulang dari sini ke madrasah, 7 tahun berturut-turut saya tidak pulang. Setiap dari sini turun ke madrasah. Dan duduk di belakang sandaran kursi pengarsa Abah sampai menjelang subuh. Setiap 3:30 atau jam 4, pengarsa Umi membuka pintu untuk awas masuk ke kamar. Setelah 7 tahun berturut-turut saya berhenti. Saya sudah di wisuda. Ini wisudanya. Setelah ini dicopot dari tangan beliau dan dimasukkan ke jari saya sudah tidak masuk lagi. 1 triliun tidak akan dijual. Sudah, pulang ke sini. Pulang ke sana, ke Ciceri, ya. Bukan untuk molor ke sana, bukan. Maksudnya supaya tidak molor saya di sana. Pulang balik sana. Tidak colak-colak sama ibu, tidak. Memang saya belum pernah diajak. Dan saya tidak ngajak kalau polisi bu, colek tidak. Kerja, turun. Dari situ orang, para pedagang pada tidur. Jadi kalau mau nyuri kopiah, mau nyuri apa, bisa itu. Kalau mau jadi pencuri, kalau sudah 2:30 kan pada tidur. Udah. Tapi kan ada kamera tersembunyi kan. Di mana kamera tersembunyi? Ada, kita di sini ada kamera tersembunyi. Terus jalan. Pas mau masuk masjid juga terus. Pas masjid, datang ke masjid, ada sajadah yang ada kopiahnya saja. Ada yang sorbannya saja, ada yang kantongnya saja, orangnya sudah lagi ke air. Ada yang masih di masjid. Saya mikir usil di Masjid Suryalaya bisa kerek kumaha di imahna ya.
Bagaimana di rumahnya di Suryalaya bisa tidur nyenyak? Kapan berlatihnya atuh? Mama guru agung Syekh Tolhah bin Tolabuddin Kalisapu, gurunya Pangersa Abah Sepuh. Kata beliau guru agung Pangersa Abah kepada saya cerita tentang Abah Sepuh. 9 orang yang paling pintar pilihan guru agung itu, yang paling warok, yang paling kuat mujahadah melawan dirinya Abah Sepuh. Di dalam ujian Pantohir, apa Pantohir? Ya, Pantohir sudah lulus segala macam, tinggal Pantohir istilahnya. Iya, lah panto terakhir itunya. Sudah pintu ini bisa terbuka, pintu ini terbuka, pintu ini terbuka. Pas pintu terakhir, bantal. Abah Guru Agung Syekh Tolhah membagi bantal kepada 9 orang muridnya. Di antaranya Pangersa Abah Sepuh. Semua yang 8 itu tidur. Memang bantal itu untuk salah tidak? Tidak. Kenapa? Dibagi, dikasih, dan bantal fitrahnya dibuat untuk ditiduri. Normal? Normal. Yang tidak normal Abah Sepuh. Bantal itu tidak ditidurin, disimpan di kepala. Yang dikritik berurusan sama Ki Soleh supaya tawajuhnya lama. Disimpan di kepala bantal Abah. Normal? Tidak normal. Yang normal mah bantal ditidur. Jadi padahal sama-sama santri Syekh Tolhah di madrasah Syekh Tolhah, bantal dari Syekh Tolhah, seguru seilmu, tapi ada yang beda. Tuh, guru kita, alhamdulillah. Cobalah mulai malam ini mah di Masjid Suralaya belajar gini aja. Belajar. Kalau tidak belajar mana bisa? Tadi kan kata Kiai, bisa itu karena biasa. Kalau tidak biasa mah nggak bisa. Orang riak juga penting belajar. Orang lain takut sama riak. Orang sudah bertorekatnya jangan takut riak. Justru penting yang riak itu. Oh, beda kan? Apa arti riya? Segala ibadah dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji itu 5 macam ibadah riya semua. Kenapa riya? Apa riya? Terlihat mata orang, terlihat mata malaikat. Syahadat bergerak, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Rasulullah. Terlihat, terdengar. Riya. Karena kalau tidak dibunyikan, tidak sah. 2 kalimat. Kalimatai syahadat. 2 kalimat. Wakil matun labdun. Al-labdu huwa as-sautul mustamil. Lafaz itu suara. Bukan lafaz kalau tidak bersuara. Suara itu hanya sampai telinga orang. Suara syahadat, suara riya. Suara adzan, suara riya. Suara baca Quran keras, suara riya. Suara dzikir jahar, suara riya. Kenapa? Kedengaran orang, kedengaran malaikat. Salat sama. Zakat mesti riya dong.
Kalau tidak riak mana dikeluarkan zakat? Kita mesti lihat. Dompet diambil mesti dilihat. Ya kan? Dilihat. Pegang tangan kiri, buka tangan kanan, dipilih sama tangan. 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 yang baru, 1.000. Yang 1.000 yang diambil. Kenapa? Kenapa? Terus dikeluar, diangkat yang 1.000. Karena ria ini. Saya lihat, malaikat lihat. Walaupun digini-gini juga. Supaya tidak terlihat. Digini-gini. Berarti nggak cuma 1.000 digini-gini. Lagi begini-gini. Ditutup, takut ria. Mana bisa memasukkan uang kalau tidak dilihat lubangnya? Supaya tidak riak. Masya Allah. Saya simpulkan, selain dzikir semua riak. Yang tidak riak mah hanya satu, dzikir. Jadi kalau kita tidak punya dzikir, tidak punya bulldozer atau lokomotif yang membawa Syria ini semua. Bukan Syria itu Sam. Bukan negara Sum, bukan negara Sam, bukan. Syria bukan itu. Syria, Mangria itulah. Atau Waria gitu, Waria itulah. Sholat, apalagi imam. Pilih imam juga. Paling tua, tuanya sama. Paling pinter, pinternya sama. Paling bagus bacaannya. Bagusnya sama, paling fasih. Fasihnya sama, paling panjang suaranya. Panjang lehernya. Lehernya panjang sama, paling duluan ngejedog di tempat eta. Artinya imam itu harus lebih dari yang lain. Ria. Kenapa ria? Orang kalau tidak terlihat berarti tidak ria kan? Ngumpet aja imamnya di luar. Kan harus terlihat. Wa ayya'lama intiqalati imamihi. Makmum itu harus tahu perpindahan sholat imam. Jadi imamnya jangan ngumpet. Gitu. Atau imam jelas, makmum ngumpet. Makmum ke radio. Harus ada alam intiqalat. Wa ayyatawafaqa nadmu salatihima. Imam makmum harus tawafuk. Selaras serasi. Zakat, ria, puasa. Terlihat area itu, terlihat orang puasa dan tidak puasa juga beda. Haji, wah apalagi itu mau ibadah rame. Walimatus safar. Kenapa rukun Islam nomor 5 ada walimatus safar? Mau sholat tidak walimatus safar? Kosong tenda, ngundang orang. Ada apa? Walimatus safar. Mau kemana? Mau sholat. Mau menunaikan sholat, rukun Islam nomor 2. Kalau haji pakai walimatus safar, minta doa ke sana sini. Mudah-mudahan bisa balik deh. Atuh ulah we sekalian ka Mekah. Can injit geus minta doa sim bisa balik. Tina teu tuman-tuman ibadah ria ada. Belum berangkat sudah mohon doa mudah-mudahan bisa balik. Coba bayangkan. Berangkat juga belum. Ada orang Lampung di sini ada. Seperti di Lampung, kiai sarjana nanya sama saya, Pak bagaimana kalau masuk torekat, terus saya keluar dari torekat itu, saya tidak mengamalkan torekat itu, bagaimana hukumnya, apa sanksinya?
Tah pertanyaan teh tak di Lampung teh. Di Bandar Lampung itu. Bukan di Ganjrung, Cikadu, Ciceri, Pasir Cangkuang, di Bandar Lampung. Taruh bandar. Bagaimana kalau saya masuk torekat? Terus saya keluar dari torekat itu, tidak mengamalkan torekat itu. Bagaimana hukumnya dan apa sanksinya? Nanyakan hukum jeung sanksi asup torekat, keluar tengah ngamalkan. Asup nage acan. Pengalaman. Nepi kalau bahdinya eta hirup. Itu kuring teh, Pak sini Pak. Mana yang nanya? Itu Macung. Anggota DPR. Pak sini. Sudah cukup di sini. Itu mah keras kursinya. Ini mah empuk kata saya. Di DPR mah berantem dulu. Ini mah kosong. Yuk sini. Geus deketnya kukin ditanya, Bapak sudah masuk tarekat? Belum. Kok belum masuk sudah bicara keluar gimana? Masuk aja dulu. Nanti udah di dalam cerita keluar. Cek uing teh. Jangan diterima ibadah Ramadan saya sebulan kalau tidak begini ngomong sama orang Lampung di Lampung itu. Saya tidak berpikir dari sudah layak kalau ada yang nanya begitu, jawabnya begini. Tidak pernah saya.